Oke sahabat Luput Channel, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Luput Channel, nah materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah kita akan mengenal gejala snot di awal. Jadi ini awal gejala snot ya. Jadi lebih baik kita mengenal sejak awal gejala snot tersebut atau penyakit snot ini sebelum berlanjut ke pengobatan. Nah, mengenali lebih awal itu lebih mudah pengobatannya daripada terlanjur mata bengkak dan lain-lain. Nah, ini saya memiliki salah satu contoh obat yang kemarin saya beli di Om Byokan. Semuanya di sana itu snot, bahkan ada yang lebih parah. Dan ini saya coba bawa pulang. Ada beberapa ekor yang saya bawa pulang karena memang pertama saya ingin buat konten. Ini karena mengingatkan saya waktu dulu awal-awal ternak lovebird. Jadi snot ini termasuk penyakit yang sempat buat saya trauma ya, pertama kali saya ternak lovebird, karena pada saat itu belum banyak yang bisa ditanyakan kepada peternak lain, karena memang masih jarang peternak, komunitas juga belum banyak seperti ini. Obat snot yang sekarang sudah banyak sekali itu pun dulu tidak ada satu pun sama sekali. Nah, jadi pada saat itu memang minim sekali pengetahuan saya untuk mengobati penyakit ini, dan banyak sekali burung saya yang berjatuhan mati ya gara-gara penyakit snot atau penyakit yang satu ini. Dan ini namun sekarang setelah melewati masa-masa sulit tersebut, saya ada pengalaman sedikit tentang penyakit snot ini ya. Jadi ini saya sharing, mungkin bermanfaat, atau mungkin pengalaman ini juga akan berbeda dengan pengalaman sahabat Lobot Channel di rumah. Jadi nanti kalau sahabat Lobot Channel punya pengalaman lain bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, ini lovebird yang snot yang saya beli kemarin dari Om Byokan. Itu mau saya bawa pulang itu diseneni sama bakule. Jadi ojo pak ini snot gitu ya. Nanti nek nulari manuke sampean, ini tidak usah dibawa pulang gitu. Namun saya coba bawa pulang, tujuannya adalah ingin buat konten yang pertama ya. Yang kedua adalah kita belajar bareng lah di sini mengenal gejala awal lovebird snot. Nah, sebelum kita masuk ke mengenal gejala awal lovebird snot, kita bahas dulu penyakit snot. Nah, snot itu apa sih? Nah, snot itu penyakit yang disebabkan apa sih? Nah, itu ya. Kita akan bahas itu. Nah, snot itu merupakan penyakit pernafasan. Jadi bukan penyakit mata ya, atau sakit mata ya. Memang gejala yang ditimbulkan adalah di mata, namun sebenarnya snot ini adalah penyakit pernafasan. Nah, ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lembab atau musim hujan, dingin, terus bercampur dengan kondisi kandang yang kotor, jadi akhirnya pengap begitu, lembab, sehingga menyebabkan pernafasan itu terganggu. Nah, atau kurang sehat lah untuk pernafasan burung tersebut, dan akan berdampak atau menimbulkan gejala pada mata burung lovebird tersebut. Jadi itu faktor pertama penyebab snot. Faktor yang lainnya bisa macam-macam. Misalnya bisa karena kandangnya itu kotor, jadi banyak debu di bawahnya ya, sehingga debu itu akan membuat udara sekitar itu menjadi kotor. Nah, ini juga kurang baik untuk pernafasan lovebird, sehingga lovebird kita akan terkena penyakit snot. Terus ampas dari makanan yang kurang dibersihkan, yang tidak dibersihkan, itu juga menyebabkan debu ya. Seperti itu. Bisa juga dari dalam glodok. Jadi kondisi sarang di dalam glodok yang terlalu lembab ya. Biasanya ada indukan yang kalau meloloh anaknya itu sampai basah, sampai lembab. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab faktor penyakit snot ini.
Oke sahabat Lupa Channel, jadi itu kurang lebih pengertian dari penyakit snot. Jadi penyakit snot adalah penyakit yang menyerang pernafasan yang diakibatkan oleh kelembapan udara yang tidak sehat atau sirkulasi udara kandang yang tidak sehat. Selain itu musim penghujan menjadi penyebab faktor utama, ditambah lagi jika kandang kita itu kotor, jadi akan lebih cepat terganggu pernafasannya ya. Nah, jadi ada banyak variannya. Intinya adalah penyakit snot ini adalah penyakit pernafasan, namun gejalanya tampak di mata. Jadi dulu saya juga mengobatinya berbagai macam caranya ya. Terkait pengobatan nanti kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Pada video kali ini kita fokus ke mengenal penyebab penyakit snot dan gejala awalnya. Nah, jadi kita kenali dulu gejala awal ya, itu akan lebih baik daripada nanti sudah parah, itu akan lebih susah mengobatinya ya. Oke sahabat Lupa Channel, itu faktor penyebab terjadinya penyakit snot versi saya Hananing Gusti ya. Kalau sahabat Lupa Channel menemukan faktor yang lain bisa tuliskan di kolom komentar. Nah sekarang kita bahas ke gejala awal penyakit snot. Ada banyak gejala awalnya ya, kita akan bahas pada video kali ini. Nah gejala awal dari lovebird yang terkena snot sekarang kita akan bahas. Yang pertama adalah burung tersebut sering diem, jadi tidak lincah bergerak atau kurang aktif lah. Jadi lebih suka diem, lesu-lesunan gitu, males-malesan. Selain itu dia itu sering menutup matanya. Nah ini gejala awalnya. Terlihat masih tampak sehat sebenarnya, tapi sebenarnya ini adalah mengalami gejala awal snot. Nah terlihat, perhatikan matanya sering dibuka tutup ya, itu nah dua-duanya matanya ya. Ini yang green juga sama gejala awal, walaupun masih aktif sekali tapi matanya juga ini sudah mulai bengkak ya kan. Nah itu yang josan, yang green ya. Nah sering menutup matanya. Nah sudah mulai bengkak, lingkar mata putihnya itu sudah mulai bengkak. Nah jadi seperti itu. Ini masih gejala awal ya, belum parah dan masih mudah menurut saya untuk kita sembuhkan ya. Selain itu bisa juga kita lihat di bagian bulu matanya, di sekitar mata itu tampak ada basah. Nah itu kita bisa lihat ada basah, sering meremelek, burung kurang aktif, basah. Kemudian di bagian punggung itu kalau sudah parah, biasanya di bagian punggung juga basah karena sering dibuat untuk menggosokkan matanya itu ke punggungnya, atau sering menekuk kepalanya ke punggung sehingga bulu bagian punggung itu basah. Nah jadi seperti itu. Nah, ini gejala awalnya. Jadi lebih baik kita mengenali gejala awalnya sehingga kita mudah untuk menyembuhkan penyakit snot ini ya. Jadi kedua burung ini terkena gejala snot awal. Jadi ini masih mudah menurut saya untuk kita obati ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Burung lesu, sering menutup matanya, terus mulai bengkak di bagian lingkar putih di sekitar matanya itu, meremelek seperti itu. Terus bulu di sekitar mata dan punggung itu tampak basah. Yang satu lagi adalah burung yang terkena snot itu sering menggosokkan matanya ke tangkringan atau ke jeruji atau ke pangkringan dari ini ya, pangkringan sangkarnya itu sering digosok-gosokkan gitu. Nah seperti itu persis sekali, baru saja kita bicarakan dia sudah melakukan apa yang saya katakan, kayak cocok nih. Nah jadi seperti itu gejala awal dari penyakit snot. Nah ini harus segera kita obati ya, karena kalau sudah terlanjur itu ini 2-3 hari ke depan, jika kita tidak mengenal dan tidak segera mengobatinya, maka akan lebih parah ya, akan tampak tumbuh matanya akan semakin bengkak, dan biasanya kalau lebih parah lagi akan tumbuh seperti daging putih gitu
di bagian matanya, dan itu bisa sampai bengkak besar gitu sampean ya, dan koyok mau meletus gitu matanya. Yang itu di bagian yang paling parah ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengenali sejak awal gejala-gejala snot ini. Nah, salah satunya ini tadi. Yang pertama adalah burung itu lesu, sering tidur seperti ini. Yang kedua sering menutup matanya ya. Yang ketiga adalah bulu di bagian mata itu basah ya, sering basah karena memang matanya itu terus berair, merocoh lah, kayak orang menangis begitu. Sering menggosokkan matanya ke punggung atau ke jeruji dan juga ke tangkringan dari sangkarnya. Nah itu ya. Jadi kalau sahabat Lovebird Channel di rumah ada tanda-tanda gejala snot seperti ini, langsung pisahkan dengan lovebird yang belum terkena gejala snot biar tidak menular, karena penularannya ini termasuk cepat ya sekali ya, bisa terbawa oleh angin dan lain-lain ya. Kalau kita campur nanti air mata yang digosokkan ke jeruji, ke tangkringan itu bisa menularkan ke yang lainnya atau ke yang lovebird lainnya. Nah itu adalah cara mengenali gejala snot pada lovebird kesayangan kita. Nah untuk penanganan dan pengobatan yang pertama kita akan bahas pada video selanjutnya. Oleh karena itu pastikan sahabat Lovebird Channel sudah subscribe channel ini, channel lain, sisi lain Henaning Gusti 2 ini ya, karena di channel ini kita akan membahas lain-lainnya selain sifat genetika dan juga hasil persilangan dari burung lovebird, termasuk salah satunya adalah ini, mengenali gejala awal lovebird snot. Oke sahabat Lovebird Channel, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.